Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aziza. Dan saya Nova Andriani. Di sini kami akan menjelaskan tentang cluster sampling dengan mata kuliah metode sampling yang diampuh oleh Ibu Delivita Ginting MSI, Program Studi Fisika Universitas Muhammadiyah Riau. Cluster sampling. Teknik ini digunakan untuk menentukan sampel bila objek yang akan diteliti atau sumber data sangat luas. Misalnya, penduduk dari suatu negara, provinsi, atau kabupaten. Untuk menentukan penduduk mana yang akan dijadikan sumber data, maka pengambilan sampelnya berdasarkan daerah populasi yang akan ditetapkan. Pada klaster sampling, pengelompokan wilayah satu dengan wilayah lainnya mirip penting dilakukan. Dengan kata lain, masing-masing kelompok berisi heterogen, yaitu campuran dari berbagai individu. Bagian kecil dari kelompok yang diidentifikasi dengan dipilih secara acak itu terdiri dari sampel dalam setiap kelompok yang dipilih. Untuk mengklasifikasikan cluster sampling dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu cara pertama berdasar pada jumlah langkah-langkah yang mesti dilakukan untuk meraih sampel cluster. Yang kedua, dapat mengklasifikasikan cluster sampling adalah melalui perwakilan tiap kelompok pada keseluruhan cluster. Maka dari itu, cluster sampling dapat dibagi menjadi metode one-stage cluster sampling, two-stage cluster sampling, dan multiple stage cluster sampling. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Novia Andriani. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya Nur Aziza. Nah, di sini saya akan masuk dalam one stage cluster sampling. Di dalam cluster sampling memiliki dua metode, yaitu metode one stage cluster sampling dan juga metode two stage cluster sampling. Kita masuk yang pertama, one stage cluster sampling. Nah, cluster sampling ini dilakukan dalam satu tahapan saja. Nah, contohnya dalam cluster sampling one stage. Nah, di dalam cluster sampling one stage ini, contohnya sebuah badan amal ingin mengambil sampel anak putus sekolah di 5 desa untuk memberi dana pendidikan. Nah, dengan mengaplikasikannya, one stage cluster sampling badan amal ini dapat secara acak memilih desa-desa untuk membentuk sebuah sampel. Maka pertolongan pun dapat didatangkan bagi anak-anak putus sekolah ini. Nah, yang kemudian yang kedua yaitu two-stage cluster sampling. Nah, di dalam two-stage cluster sampling ini hanya beberapa anggota saja yang dipilih dari setiap cluster sampling dengan melalui penerapan metode sampling lainnya yang dilakukan secara internal. Contoh two-stage cluster sampling, seorang pengusaha ingin melihat data dari semua pabrik yang tersebar di berbagai wilayah Jawa Timur. Nah, penerapan one stage cluster sampling akan memakan terlalu banyak biaya dan waktu. Nah, dengan menerapkan two stage cluster sampling, pengusaha tersebut membentuk sampel dari pekerja yang bekerja di pabrik yang berbeda, namun sejumlah cluster. Lalu dibagi berdasarkan ukuran pabrik atau status operasional dari tiap pabriknya. Nah, di dalam two stage cluster sampling ini, maka semua akan terlihat klaster yang dipergunakannya. Yang kemudian kita masuk perbedaan peningkatan hasil belajar biologi siswa antara model problem based learning dengan URI learning. Nah, di sini kami mengambil contoh dari klaster sampling dari perbedaan peningkatan hasil belajar biologi. Nah, deskripsi populasinya yaitu PBL, yaitu problem based learning, karena di sini pembahasannya tentang problem based learning. Dan model equity learning di kelas 10 SMA Negeri 2 Lubuk Linggau. Di sini kami mengambil populasi di SMA Negeri 2 Lubuk Linggau. Nah, deskripsi sampelnya yaitu penelitian ini jenisnya deskriptif. Nah, karena dia menggunakan metode kuasai eksperimen. Nah, jumlah populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas 10 SMA Negeri 2. Nah, di sini seluruh siswa kelas 10 SMA Negeri 2 berjumlah 391 orang. Nah, yang penelitiannya sementara sampel penelitiannya yaitu kelas 10 tadi.
Nah, kemudian jumlah sampel. Jumlah sampel dalam penelitian ini siswa kelas 10. Nah, siswa kelas 10 itu berjumlah 39 siswa sebagai kelas 9 siswa sebagai kelas eksperimen 1 dan kelas 10 sebagai siswa eksperimen 2. Ini diperoleh dengan menggunakan teknik klaster sampling. Kemudian mungkin dan ini ada jurnal tentang apa yang sudah saya bahas di atas, yaitu tentang perbedaan peningkatan hasil belajar biologi tadi. Di sini ini jurnal, kemudian ini bukti jurnal yang telah diambil. Nah, sekian dari presentasi kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.